Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatin Zulaika. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam dengan NIM 12411623682. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Boleh, silakan duduk dulu. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rahma. Mas sekarang sedang kuliah atau sedang sekolah? Kebetulan saya masih kuliah di semester 2 kuliah. Rahma kuliah dari prodi apa? Saya dari prodi PGSD. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Fatin Zulaika. Rahma bisa panggil saya Ibu Fatin ataupun Kakak Fatin, senyamannya Rahma saja. Oke, Rahma sudah kenal? Sudah Kak. Rahma kesini itu gara-gara disuruh atau mau sendiri? Terus dapat informasinya dari mana? Kebetulan saya dapat informasi dari teman Kak. Oke, berarti Rahma memang sendiri mau kesini, bersedia kesini? Iya Kak. Enggak tanpa paksaan? Enggak. Oke, sebelumnya Rahma udah tahu belum konseling itu apa? Atau pernah konseling? Belum Kak. Kakak jelaskan dulu ya konseling itu apa. Konseling itu adalah proses bantuan konselor seperti ibu ke Rahma kalian untuk Rahma bercerita. Nah, di sini itu Rahma bebas bercerita tanpa takut dihakimi oleh siapapun karena di sini hanya ada kita berdua. Nah, di dalam konseling itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi, cerita yang Rahma ceritakan ke ibu itu tidak akan ibu bocorkan kepada siapapun karena di dalam konseling itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Rahma mengerti? Oke, bisa kita mulai? Baik, gimana keadaan Rahma hari ini? Enggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja. Apa yang membuat Rahma itu merasa nggak baik-baik aja hari ini? Saya merasa kayak capek, sering sedih, nggak ada semangatnya Kak. Oke. Apa yang membuat Rahma merasa sedih, nggak ada semangat? Itu apa faktornya? Saya baru putus dari pacar saya kena selingkuh. Iya. Jadi apa perasaan Rahma ketika tahu bahwa pacar Rahma itu selingkuh dan putus pada hari itu? Mestinya saya merasa sedih sih Kak. Sedih. Oke, Rahma udah berapa lama dari putus dari pacar Rahma itu? Sekitaran baru seminggu Kak. Berarti masih baru-baru ya. Jadi Rahma pas putus itu merasa sangat terpukul dan sangat sedih. Iya. Kalau boleh tahu, apa faktor membuat hubungan Rahma dan pacar Rahma itu putus? Karena pacar saya selingkuh Kak. Selain selingkuh, nggak ada lagi. Itu saja. Dia selingkuh. Udah berapa kali atau baru-baru ini? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Berarti sebelumnya Rahma masih sempat memaafkan dia. Iya. Lalu dia mengalami kesalahan yang sama lagi. Jadi kan Rahma di sini kan Rahma kuliah. Apakah terjadi perubahan selama perkuliahan Rahma gara-gara permasalahan itu? Ada Kak, saya sering merasa malas untuk masuk kelas. Jadi malas masuk kelas. Nah, jadi malas masuk kelas itu gara-gara Rahma itu masih kepikiran karena hubungan itu ya. Biasanya Rahma kepikiran apa? Saya berpikir kenapa pacar saya melakukan hal seperti itu padahal sebelumnya saya sudah memaafkan dia. Berarti Rahma itu sering mempertanyakan itu di dalam pikiran Rahma. Iya. Apakah Rahma itu masih sering menghubungi dia di media sosial? Masih sering Kak, karena saya belum move on dari dia Kak. Di dalam diri Rahma, apakah
Rama itu merasakan kehilangan sosok atau apa gitu? Iya kak, saya merasa gitu. Oke, berarti Rama merasakan ada yang hilang, ada yang hilang Rama gitu. Selain sedih dan kehilangan, apa perasaan lain? Saya merasa capek, tidak ada bersemangat untuk melakukan hal apapun. Perpisahan itu membuat Rama itu mulai meragukan diri sendiri berarti. Iya kak. Kalau boleh jujur, apa yang paling membuat Rama sakit dari perpisahan ini? Karena saya kan pernah memaafkan dia, tetapi dia mengulang kesalahan yang kedua kalinya kak. Itu yang membuat Rama sakit ya. Jadi kehilangan itu pasti berat bagi Rama. Iya. Nah, sekarang coba kita pikirkan sebentar. Sebelum Rama mengenal dia, apakah Rama masih tetap bisa menjalani kuliah? Masih kak, bisa. Berarti sebelum Rama mengenal dia, perkuliahan Rama itu berjalan dengan lancar. Iya, kan? Nah, banyak orang yang merasa dunianya berhenti tentunya setiap putus sama pacarnya. Tetapi perlahan-lahan mereka itu bangkit dari keterpurukan itu. Tentunya Rama pasti bisa kan? Menurut Rama, apakah Rama akan terus menyalahkan diri Rama atau menganggap diri Rama tidak berharga karena masalah ini? Kemungkinan iya kak. Iya. Oke. Rama, kakak boleh bicara jujur? Boleh kak. Rama sedih itu karena kehilangan hubungan dan sedih itu wajar. Tapi ketika Rama itu mulai merasakan malas, kehilangan semangat belajar, kehilangan semangat untuk kuliah, tentunya itu akan mengganggu pikiran Rama setiap hari. Dan di sini itu siapa yang paling dirugikan? Apakah Rama atau pacar Rama? Saya sendiri kak. Berarti Rama sadar karena pikiran itu dan permasalahan ini akan merugikan masa depan Rama tentunya, perkuliahan Rama tentunya kan. Sekarang Rama itu menurut Rama apa langkah kecil yang bisa Rama lakukan supaya Rama bisa bangkit dari keterpurukan ini? Kemungkinan saya rasa saya perlu ikut organisasi, memulai kehidupan baru lagi. Nah, itu langkah yang bagus Rama, karena kita itu nggak harus terpuruk karena masalah itu terus. Rama itu harus bisa bangkit, nggak harus memikirkan dia lagi karena cowok itu nggak satu kan di dunia ini. Nah, perasaan sedih itu setelah putus itu wajar Rama, tapi kalau Rama terus memendam tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, biasanya rasa sedih itu akan semakin besar dan tentunya Rahma akan semakin berlarut-larut. Nah, coba perlahan Rahma itu mengurangi hal-hal yang membuat Rahma itu mengingat dia. Contohnya seperti Rahma bisa menghapus foto dia, atau Rahma bisa memblokir sosmed dia, atau Rahma kalau perlu Rahma bisa mengganti sosial media yang baru supaya Rahma itu tidak memikirkan dia lagi dan mengulang kenangan-kenangan lagi. Iya baik. Atau mungkin ini juga bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin karena Rahma itu udah mulai jauh dari dia, karena kan kita orang Islam, kita tahu bahwa pacaran itu berdosa kan. Iya. Mungkin ini teguran Allah supaya Rahma itu lebih bisa fokus ibadah, lebih fokus kuliah, sering mengaji dan melupakan dia. Bisa jadi itu salah satu teguran dari Allah. Oke. Sekarang Rahma bisa coba tarik nafas dulu, tahan sebentar lalu lepaskan. Sekali lagi, tahan, lepaskan. Nah, tadi itu merupakan refleksi sederhana bagi tubuh Rahma. Nah, jadi kalau besok-besok Rahma ngerasain mulai sesak karena mengingat itulah, Rahma bisa melakukan teknik seperti tadi, tarik nafas, tahan lalu hembuskan untuk sedikit menghilangkan lega lah di hati Rahma. Nah, hari ini kita bisa memahami tentunya bahwa perpisahan itu yang membuat kamu kehilangan semangat dan mulai menyalahkan diri sendiri. Tapi hari ini, sekarang
Rahma juga tentunya mulai menyadari kan bahwa hidup dan masa depan Rahma itu harus tetap berjalan tentunya. Nah, kalau Rahma mampu bertahan sampai sekarang, sampai hari ini, itu berarti Rahma itu tentunya pasti mempunyai kemampuan kan untuk bangkit seperti yang Rahma pikirkan tadi. Rahma bisa mengikuti organisasi, Rahma mencari kesibukan lain, iya kan? Rahma juga boleh bercerita sama teman-teman lain. Tentunya keputusan Rahma untuk datang sini itu berat kan? Iya. Jadi Rahma sekarang mulai keluar dari sini, Rahma mau melakukan apa lagi? Setelah proses konseling ini selesai, Rahma untuk membuka lembaran baru, apa yang ingin Rahma lakukan? Kemungkinan seperti Ibu bilang tadi, misalnya menghapus fotonya atau tidak menghubungi dia lagi, Bu. Oke, Rahma. Apakah Rahma ada yang ingin Rahma keluarkan lagi atau Rahma ingin ceritakan lagi? Jadi saya mau nanya dulu, kalau misalnya mantan saya itu dia punya pacar baru lagi, itu kan kemungkinan mengganggu pikiran saya juga lagi, Bu. Jadi bagaimana solusinya, Bu? Oke Kak, kalau mantan kamu tadi punya pacar baru, Rahma bisa menunjukkan sifat tidak peduli, karena ya udah biarin aja dia gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi, Rahma itu bisa memblokir sosial media dia supaya Rahma itu tidak melihat dan merasakan bahwa sakit hati melihat dia bersama yang baru. Atau Rahma juga boleh bilang sama teman-teman Rahma, pokoknya kalau ada informasi terbaru tentang dia jangan kasih tahu Rahma lagi gitu. Apakah Rahma mengerti? Baik, Bu, saya mengerti. Ada lagi mau Rahma ceritakan? Saya rasa cukup sampai di situ aja, Bu. Oke, sekarang gimana perasaan Rahma? Saya merasa cukup lega, Bu, sudah bercerita sama Ibu. Lega. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih tentunya karena Rahma sudah bersedia dan sudilah untuk berbagi cerita sama Ibu. Ya, Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita kepada Ibu. Sama-sama. Nah, kalau besok-besok Rahma ada yang ingin ceritakan lagi, Rahma boleh menghubungi Ibu atau WA Ibu. Nanti kita atur jadwal ulang. Baik, Bu. Besok-besok kalau mau cerita lagi boleh kabarin Ibu ya. Ibu, Rahma sudah cukup hari ini. Sudah, Bu. Oke, sudah cukup. Semoga Rahma bisa cepat lupa ya sama dia. Rahma bisa lebih fokus beribadah, Rahma bisa lebih fokus kuliah. Terima kasih ya Rahma. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Boleh. Di jalan ya Rahma. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Frekuensi 17.1 Dawu Hearts by Cidro garis lurus. Ada hari di mana kenangan datang cuma buat mengganggu pikiran. Padahal kita hanya rindu pada memorinya, bukan pada manusianya. Lucu ya, kita sering terjebak pada masa lalu yang seolah indah, padahal belum tentu ia sanggup membuat hari kita saat ini menjadi cerah. Jangan sampai bayangan yang sudah usang merusak sinar yang sekarang sudah terang. Berhentilah menengok ke belakang, karena keindahanmu ada di sini, di saat ini.